Struktur data objek dalam pemrograman PHP. Pembelajaran struktur data yang menggunakan PHP kali ini, kita akan membahas tentang pengertian tipe data objek beserta contoh penggunaannya. Penggunaan tipe data objek ini sering digunakan dalam konsep Object Oriented Programming atau OOP yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ataupun saat pertukaran maupun konversi tipe data ya, pertukaran data ataupun konversi tipe data, di mana sebuah objek terbentuk dari proses instansiasi dan memiliki karakteristik tersendiri. Tipe data objek adalah tipe data yang tidak sekedar menyimpan data, tetapi berisikan juga informasi bagaimana mengolah data tersebut. Maksudnya, pada tipe data lain seperti integer ya, float, string hanya berisikan tipe data dia sendiri, sedangkan pada tipe data objek dapat berisikan tipe data lainnya. Mirip sekali dengan tipe data array yang sudah kita pelajari sebelumnya. Perhatikan contoh berikut ini ya. Misalnya kita punya kelas Sapa, kemudian di dalamnya ada properti str ya. Ini kita kemudian membuat objek pesan ya, disebut sebagai instansiasi ya. Pesan sama dengan new Sapa ya. Kemudian pesan str-nya kita isi dengan hello world ya. Ini memberikan nilai untuk properti str pada objek pesan ini ya. Kemudian kita cetak nilainya, nilai di dalamnya yaitu echo pesan str ini ya. Ini untuk mencetak nilai pengolahan data ya, yaitu yang ada pada properti atau objek str ini ya. Outputnya kurang lebih ya seperti ini ya. Ini hello world ya, ini keluar hello world ya. Kemudian kita masuk ke contoh 2 ya. Misalnya kita punya kelas lagi bernama Sapa ya. Kemudian di dalamnya ada properti str atau variabel str ya. Ada juga sebuah fungsi bernama tampung ya, dengan parameter tmp ya. Ini akan mengembalikan nilai this str sama dengan tmp ya. Nah, mengembalikan nilai tmp ya. Ini akan merubah ini ya, properti str menjadi bernilai sesuai dengan inputan parameter tmp yang dimasukkan ketika fungsi tampung ini dipanggil ya. Kemudian ada fungsi cetak ya. Untuk fungsi cetak tanpa parameter ya, dia akan mencetak nilai str ini ya. This str. Nah, ini mencetak nilai di sini ya. Mencetak nilainya atau mengolah data ya. Kemudian kita membuat objek pesan ya, new Sapa ya. Berikutnya memanggil metode tampung dan memberikan nilainya. Nah, ini pesan ya, kemudian panggil metode tampung ya, diisi dengan hello world ya. Ketika dicetak ya, ini ya, pesan cetak ya, dia akan mencetak nilai ya, this str ya di sini ya. Nah, this str ya, yang diisi dengan tmp ya. Jadi str di sini nilainya nanti akan berubah ya menjadi tmp, tapi di sini saja ya, di sini enggak ya. Oh, sorry. Ini berubah ya. Jadi ketika dipanggil di sini dia akan mencetak nilai sesuai dengan perubahan ketika fungsi tampung atau metode tampung itu dipanggil ya. Nah, ini penjelasannya ya. Kalau kita lihat tadi yang contoh 1 dan contoh 2 menghasilkan output yang sama namun dengan cara pengolahan data yang berbeda. Nah, nanti ini akan kita gunakan sesuai dengan studi kasus masing-masing ya. Pada contoh 1 kita membuat objek pesan ya, kemudian memberikan nilai properti str dengan mengakses langsung propertinya. Kemudian untuk mencetak nilainya juga langsung mengakses propertinya. Sedangkan pada contoh 2 ya, objek pesan memanggil metode tampung ini ya untuk memberikan nilai bagi properti str. Kemudian untuk mencetak nilainya kita memanggil objek pesan ya. Kemudian memanggil metode pesan ya, dimana pada metode cetak terjadi proses pencetakan nilai propertinya yang sudah dirubah nilainya melalui metode tampung ini ya.
Dari contoh 1 dan 2, itulah menggambarkan bahwa tipe data objek tidak hanya sekedar menyimpan data, namun juga informasi bagaimana mengolah data tersebut ya. Artinya objek itu nanti bisa berisi metode ya, gampangnya seperti itu ya. Dimana metode nanti bisa melakukan proses-proses tertentu sehingga nanti outputnya sesuai dengan hasil output pada metode tersebut ya. Berikutnya membuat kelas array object ya. Kita dapat menggunakan fungsi array untuk membuat array object dalam PHP. Fungsi akan mengambil objek sebagai argumen dan akan membuat array object tersebut. Kita dapat membuat objek dengan membuat kelas dan mendefinisikan beberapa properti kelas. Properti kelas akan memiliki beberapa nilai. Kemudian properti dan nilai akan membentuk pasangan nilai kunci dalam array. Nah, ini pengetahuan tentang array sangat penting dalam memahami data objek PHP di sini ya. Misalnya membuat kelas sepeda motor. Silahkan buat dua properti publik ya, bernama name dan type ya. Kemudian buat objek bike 1 dari motor classes ya, nah, dari motorcycle class ya. Menggunakan kata kunci new. Isi properti objek dengan nilai yang sesuai. Demikian pula, silakan membuat objek lain bike 2 dan isi nilainya yang sesuai. Selanjutnya buat variabel bike dan tulis fungsi array di dalamnya dengan dua objek bike 1 dan bike 2 sebagai parameter. Dan terakhir, cetak variabel array bikes dengan fungsi printr. Dengan demikian, kita dapat membuat array objek seperti yang ditunjukkan pada bagian output. Kita telah membuat sebuah array dari objek sepeda motor dalam contoh di bawah ini. Nanti kita lihat kodenya ya. Kita bisa melihat indeks 0 dan 1 untuk setiap objek sepeda motor. Properti dan nilai dari setiap objek dibentuk sebagai pasangan nilai kunci ya. Jadi karakteristik nilai kuncinya mirip sekali dengan array. Hanya saja nanti penulisannya berbeda dan memiliki kemampuan khusus ya untuk objek ini, yaitu bisa menjalankan fungsi ya. Seperti dinyatakan di atas ya. Oke, kalau kita lihat tadi sudah diberikan narasinya ya. Ini adalah kelas motorcycle-nya ya. Kemudian di dalamnya ada property name dan property type ya. Kemudian kita membuat objek bike 1 yang menginstansiasi motorcycle ya. Kemudian bike 1 name-nya diisi misalnya Husqvarna ya. Kemudian type-nya dirt misalnya. Kemudian kita membuat objek 2 bernama bike 2 ya. Kemudian new motorcycle ya. Kemudian name bike 2 name-nya diisi Goldwing ya. Kemudian type-nya diisi touring ya. Kemudian bikes-nya ini adalah array bike 1 dan bike 2 ya. Nah, kemudian coba kita cek hasilnya ya. Menggunakan pre ini ya. Yaitu printr di sini ya, bikes-nya ya. Jadi bikes-nya ini yang merupakan sebuah array ya. Nanti array yang di dalamnya sebuah objek ya. Jadi nanti dia bisa menampilkan ya objek-objek di dalam array tersebut ya. Nah, ini kelihatan ya. Array yang pertama ya, di dalamnya ada ini ya. Ini merupakan motorcycle object ya. Nah ini ya. Ini motorcycle ini ya. Sama nanti sama-sama motorcycle object ya. Tapi nanti nilai-nilai di dalamnya ya, atau objek-objek di dalamnya itu nanti berbeda ya. Ini pasangan nilai kunci ya, kunci nilai ya. Ini kuncinya name, kemudian nilainya ini ya. Kemudian kuncinya type, nilainya ini. Sama dengan yang objek yang kedua. Ini objek yang ke-0 dan ini objek yang ke-1 ya. Hasilnya kurang lebih seperti tampil di layar ya. Berikutnya membuat array objek std class di PHP ya. Jadi selain kita bisa menginstansiasi kelas yang kita buat sendiri ya, di PHP sebenarnya sudah menyediakan std class, yaitu kelas untuk mengelola objek ya. Kita dapat membuat array objek dengan membuat objek std class di PHP. Std class didefinisikan dalam set fungsi standar di PHP. Ini bukan kelas dasar objek. Alih-alih ini adalah kelas kosong yang dapat digunakan untuk mengetik dan mengatur properti dinamis.
kita dapat membuat objek dari std class yang merupakan array secara alami. Kemudian kita dapat menetapkan properti dinamis ke objek dengan indeks ya. Misalnya buat array bytes ya. Ini cara membuat array seperti ini ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Dan jadikan itu sebagai objek std class menggunakan kata kunci new ya. Kemudian berikan indeks 0 ke array bytes ya. Jadi nanti dalam array bytes itu kita berikan indeks 0 ya. Dan tetapkan nama dan tipe propertinya. Berikan beberapa nilai sesuai dengan pilihan kreativitas masing-masing ya. Maksudnya teman-teman kalau mau berlatih silakan berikan nilai-nilai sesuai dengan kreativitasnya ya. Untuk propertinya, ulangi proses yang sama untuk indeks 1 dalam array bytes ya. Selanjutnya cetak array bytes ya. Jadi kalau di sini ya kita langsung bytes new std class ini ya. Tidak membuat kelas dulu baru menginstansiasinya ya. Kemudian kita bisa mengisinya ya. Bytes 0 name-nya diisi dengan sama ya, Husqvarna ya. Husqvarna ya. Nah, saya menggunakan referensi bahasa India. Jadi teman-teman mungkin akan melihat beberapa istilah India ya, Inggris India ya, istilah tepatnya ya. Kemudian bags type dirt ya misalnya ya. Kemudian bags satunya itu property name-nya diisi dengan Goldwing ya. Kemudian bags satu type-nya diisi dengan Touring ya. Nah kemudian kita cetak hasilnya. Kurang lebih nanti hasilnya sama ya, hanya saja ya hasilnya sama dengan ketika kita membuat kelas sendiri di sini ya. Nah, hasilnya mirip-mirip ya. Hanya saja nanti untuk nama objeknya ya itu nanti berbeda. Kalau di sini sesuai dengan nama kelas yang kita instansiasi. Sedangkan untuk std class itu nanti namanya selalu std class seperti ini ya. Nah, ini nanti keluarnya std class object seperti ini. Untuk yang lainnya sama persis ya ketika kita menginstansiasi dari kelas kita sendiri. Berikutnya membuat array objek menggunakan fungsi array di PHP. Cara ini hampir sama dengan cara yang pertama. Kita dapat membuat array objek dengan membuat objek dari kelas. Di sini kita pertama-tama akan membuat array menggunakan fungsi array seperti array biasa ya, dan kemudian mengisi objek di dalam array. Pada metode pertama, kita membuat objek dan kemudian mengisinya dalam array menggunakan fungsi array ya. Kita menggunakan indeks array untuk mengatur nilai ke properti. Misalnya, buat kelas sepeda motor dengan properti seperti pada metode pertama. Kemudian buat array dengan variabel bikes menggunakan fungsi array. Biarkan array kosong ya. Kemudian buat objek kelas dari array bike menggunakan indeks 0 ya. Tetapkan properti dan nilai untuk indeks 0 juga. Ulangi proses yang sama untuk satu indeks ya. Terakhir cetak array menggunakan print r ya. Ini indeks 1 maksudnya ya. Tadi yang pertama ini kan instruksi untuk indeks 0 ya. Oke. Nah, contoh kodenya seperti ini ya. Kita punya kelas motorcycle ya. Kemudian ada property name dan type ya, seperti sebelumnya. Kemudian kita buat sebuah array ya, bikes ini ya. Kemudian kita isi nilainya ya. Langsung seperti ini bisa ya. Nah, ini PHP itu sangat fleksibel ya. Bikes kemudian langsung ke nolnya langsung bisa kita isi ya. Bikes 0-nya ya kita isi dengan new motorcycle. Ini array-nya dirubah menjadi sebuah objek ya. Kemudian bikes 0 name-nya diisi dengan Husqvarna ya. Kemudian bikes 0 type-nya diisi dengan dirt ya. Kemudian bike 1 ini dirubah menjadi objek ya, motorcycle ya. Nah, ini kan sebenarnya array ya di sini ya. Hanya saja nanti kenapa kita menggunakan array objek ya. Karena dalam kondisi tertentu ya, array tersebut
perlu memanggil metode ya yang kita butuhkan ketika kita membuat program ya. Kemudian ketika dicetak hasilnya sama ya. Nolnya ini sebagai objek ya. Kemudian nilai-nilai di dalamnya itu juga sebagai objek ya, yang bisa saja memanggil fungsi ataupun properti ya. Kemudian berikutnya ya, lebih lanjut tentang std class dalam PHP ya. Objek std class adalah objek kosong bawaan PHP. Secara asal ia tidak memiliki atribut apapun ya, atau secara defaultnya ya. Objek std class akan digunakan oleh interpreter PHP untuk mengonversi tipe data non-objek menjadi tipe data objek. Contohnya adalah seperti variabel mahasiswa di atas ya. Nah, ini di bawah ya, bukan di atas ya. Jika kita menjalankan fungsi printr, kita akan melihat bahwa variabel mahasiswa sekarang adalah std class ya. Misalnya kita punya sebuah variabel mahasiswa ya, yang merupakan sebuah array ya. Di dalamnya ada nilai nama sama dengan misalnya Nurul Huda ya. Kemudian domisili misalnya Semarang ya. Ketika mahasiswa itu kita istilahnya di sini adalah konversi ya. Mahasiswa kemudian objek dalam tanda kurung, kemudian spasi ya diikuti dengan array mahasiswa ini ya. Nah, nanti ini akan berubah menjadi objek ketika kita print r ya. Hasilnya kurang lebih nanti seperti ini ya. Std objek ya, otomatis ya. Kemudian di dalamnya ada Nurul Huda dan domisili Surabaya. Nah, nanti seperti itu untuk konversinya. Nah, ini lebih lanjut tentang konversinya ya. Cara mengakses data dari objek std class ya. Pada array asosiatif, kita menampilkan data dengan memanggil key dari array tersebut dengan menggunakan tanda kurung siku ya. Nah, nanti untuk pemanggilannya hanya dibedakan kurung siku ini diganti dengan tanda panah ya. Sedangkan untuk tipe data objek termasuk std class, kita bisa menampilkan data-datanya dengan menggunakan tanda panah sepertinya. Ini strip atau biasa digunakan kalau kita mengetik minus ya. Kemudian ini biasa digunakan ketika kita mengetikkan tanda lebih besar ya. Perhatikan contoh berikut ya. Misalnya echo nama ya. Kemudian di sini langsung mahasiswa nama. Kurang-kurangnya abaikan ya. Kemudian domisili nama, kemudian domisili ya. Nah, sintaksnya lebih enak dilihat ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi kalau tanda kurung siku kita membuat dua kurung siku di antara nama ini ya, kemudian tanda petik ya. Tapi kalau menggunakan tanda panah ya, mungkin penulisannya juga akan lebih ringkas ya. Hasilnya ya kurang lebih sama ya, kalau kita mengaksesnya dengan menggunakan cara array. Tapi kalau sudah dikonversi menjadi objek, itu harus dipastikan bahwa aksesnya juga dengan cara seperti mengakses objek ya. Untuk konversi array menjadi objek ya tadi sebenarnya sudah dicontohkan ya, tapi kita bahas lebih lanjut ya. Seperti contoh variabel mahasiswa di atas ya. Kita bisa mengkonversikan array ke objek menggunakan tipe data casting ya. Casting itu sebenarnya ya konversi itu ya, tapi di PHP sering disebut sebagai casting ya. Akan tetapi perlu diperhatikan ya. Misalkan yang kita konversi adalah array multidimensi, maka yang akan kita konversi menjadi objek hanyalah array utamanya saja, sedangkan di dalamnya kondisinya masih tetap seperti contoh pada variabel mahasiswa di atas ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Mahasiswa objek ya. Kemudian di dalamnya ini ada array multidimensi ya. Ini array, ini nama berisi Fulan bin Fulan ya. Kemudian domisili misalnya Surabaya. Nah, ini kemudian di dalamnya ada sosial media. Sosial media itu ada Facebook, kemudian alamat Facebooknya, Instagram, alamat Instagramnya, Twitter, alamat Twitternya. Nah, ini multidimensi ya. Artinya di sini ada array di dalam array ya. Pada contoh kode program di atas, variabel mahasiswa adalah suatu objek karena ketika kita pertama kali mendefinisikannya langsung kita casting dengan perintah dalam tanda kurung objek seperti ini ya. Kemudian baru kita isi nilai arraynya. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwasannya array kedua dalam data mahasiswa sosial media tetaplah sebuah array ya.
tidak terkonversi menjadi objek karena yang dikonversi menjadi objek hanyalah array utamanya saja, bukan array-array yang berada di dalamnya. Jika kita menampilkan variabel mahasiswa dengan perintah printr seperti ini ya, maka nanti tampilannya seperti ini ya. std objek ya untuk array utamanya ya. Misalnya nama Fulan bin Fulan, domisili Surabaya, media sosialnya. Nah, ini baru kembali ke array ya. Nah, bedanya ya. Untuk objek tuh untuk penampilannya menggunakan kurung siku saja, sedangkan array itu menggunakan tanda kurung biasa seperti itu ya. Oke. Lalu bagaimana jika kita ingin mengkonversi array asosiatif sosial media ya? Caranya sama ya. Kita bisa melakukannya seperti berikut ya. Mahasiswa, kemudian kita sebutkan sub array di dalamnya ya, sosial media, kemudian kita menggunakan keyword objek dalam tanda kurung mahasiswa sosial media ini ya. Kemudian jalankan lagi program printr ya, maka sekarang kita lihat ya bahwa data sosial media sudah bertipe std class ya. Nah ini ya, sosial media sudah menjadi std class ya. Kemudian di dalamnya masih array ya, tapi ini sudah std class ya. Oh ini sudah menjadi objek ya. Nah ini objek menggunakan tanda kurung ya, sedangkan array itu menggunakan tanda siku ya. Nah ini kurangnya kurang satu ya. Nah, oke. Kemudian bagaimana kalau kita menghendaki kebalikannya ya? Saya sendiri sebenarnya juga lebih suka menggunakan array ya. Tapi dalam kondisi khusus memang perlu menggunakan objek ya. Karena kaitannya kalau kita ingin memanggil fungsi ya di dalam kumpulan data yang banyak ya. Sebaliknya kita juga bisa mengkonversi data objek ke dalam array. Caranya sama saja ya. Kita hanya perlu mengganti sintaks objek menjadi array ya, seperti berikut ya. Misalnya di sini seperti tadi ya, mahasiswa sama dengan objek, kemudian array-nya ini dirubah menjadi objek ya. Kemudian mahasiswa array, nah ini dari mahasiswa ini. Kita kembalikan ya seperti ini ya. Kelas std class dalam PHP adalah objek kosong yang digunakan ketika kita mengkonversi suatu data non objek menjadi data objek ya. Kita bisa mengakses data pada objek menggunakan tanda panah ya. Selain itu, kita juga bisa mengubah data pada std class sebagaimana kita mengubah data pada array. Untuk operasionalnya sama lah atau mirip sekali ya. Kita hanya menggunakan tanda yang berbeda. Dengan objek ada kemampuan khusus yaitu memanggil metode dalam kumpulan data. Jika array yang kita konversi ke dalam objek ternyata bersifat multidimensi, maka hanya array utama saja yang terkonversi menjadi objek ya. Array-array lain di dalamnya tetap bertipe data array ya. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Kemudian PDO, ini kaitannya dengan database ya. Ini nanti saya jelaskan secara konseptualnya saja. Teman-teman nanti praktek PDO-nya akan dipelajari ketika belajar pemrograman web atau nanti pemrograman database server ya. PDO atau PHP Data Objects adalah interface universal yang disediakan PHP untuk berkomunikasi dengan database server. Maksud istilah interface universal di sini adalah PDO tidak terikat dengan aplikasi database tertentu ya. Apabila saat ini menggunakan database MySQL atau MariaDB ya, dan kemudian hari ya ingin bermigrasi menggunakan PostgreSQL, kita hanya tinggal mengganti cara pemanggilan awal PDO dan seluruh kode program yang ada
bisa langsung digunakan untuk database baru ya. Nah, nanti keuntungan PDO kalau ada kemungkinan kita berpindah-pindah database ya, tapi ya itu saya kira kemungkinannya kecil ya, karena berpindah-pindah database itu kan akan merepotkan ya. Kondisi ini berbeda jika kita menggunakan MySQL extension atau MySQL extension ya. Saya sendiri menggunakan ini ya sebenarnya ya, kalau dalam proyek-proyek yang saya kerjakan. Kedua extension ini hanya bisa bekerja dengan database MySQL. Karena alasan inilah ada baiknya mulai mempertimbangkan untuk mulai menggunakan PDO dibandingkan MySQL ya. Nanti kalau teman-teman mau menggunakan PDO juga silahkan ya. Tapi yang itu ya, bawaannya dari PHP itu menggunakan MySQL atau MySQLi. PHP yang baru MySQLi lah ya, yang lama menggunakan MySQL. Secara teknis, apabila menggunakan MySQL atau MySQL extension, PHP langsung berhubungan dengan MySQL server. Tetapi jika menggunakan PDO, ia tidak berhubungan langsung dengan database. Nah ini ya, di satu sisi ini diunggulkan ya, tapi di sisi lain karena tidak terhubung secara langsung, bisa jadi ya ini akan mengurangi performance dari sistem informasi yang kita kembangkan ya. Tapi ini sebagai pengetahuan ya, mari kita pelajari. Tetapi hanya sebagai interface ya. Konsep PDO ini dapat digambarkan seperti berikut ya. PHP PDO, database driver, kemudian baru ke database servernya. Nah, jadi nanti dia ada interface-nya di sini ya. PDO bekerja dengan metode yang disebut sebagai Data Access Abstraction Layer ya, atau DAL ya. Artinya apapun jenis database server yang digunakan, kode PHP yang ditulis akan tetap sama. PDO menyediakan abstraction layer untuk berkomunikasi dengan database server. Untuk menggunakan PDO, kita harus mengaksesnya menggunakan objek ya. PDO tidak menyediakan cara penulisan procedural style seperti MySQLi ataupun MySQL extension ya. Padahal kalau menurut saya ya, gaya campuran dari PHP itu merupakan salah satu keunggulan ya. Teman-teman yang belum lancar menggunakan gaya PBO ya, masih bisa menggunakan gaya procedural ini ya. PHP mulai menyediakan PDO extension sejak versi 5.1 ke atas ya. Kita biasanya kalau memprogram menggunakan 7 ke atas lah. Jadi PDO-nya sudah ada kalau memang pengen menggunakan PDO ya. Jadi database server yang didukung PDO ya, hingga saat ini ya, ketika kita belajar ini ya, ketika materi ini dibuat ya menggunakan PHP versi 5.6 ya, walaupun ketika praktek kita menggunakan PHP versi 5.7 ya, PDO setidaknya sudah mendukung 12 jenis interface database server ya, yaitu ada Kubrit ya, MySQL SQL Server ya, Firebird, IBM, Informix, MySQL ya. Ini MySQL itu sekarang sudah ada persamaannya, yaitu MariaDB, itu juga sudah didukung oleh PDO. Kemudian MySQL Microsoft SQL Server, Oracle, ODBC ya, ini miliknya Java ya, DB2, kemudian PostgreSQL, SQLite dan 4D ya. List ini bisa dilihat lebih jauh di http php.net manual en PDO drivers PHP. Dapat dilihat bahwa PDO mendukung banyak aplikasi database populer seperti Oracle, Microsoft SQL Server, dan PostgreSQL ya, itu yang populer ya. Dengan membuat kode PHP menggunakan PDO secara tidak langsung, kita juga membuka kemungkinan untuk menggunakan database server lain selain MySQL sehingga menjadi lebih fleksibel ya. Jadi kalau kita multi database juga bisa memanfaatkan PDO ini ya. Ini cara mengaktifkan PDO extension ya. Kita pelajari dari sini saja, tidak usah kita praktekkan ya. Karena ini prakteknya sebenarnya jarang sekali, ini hanya sebagai pengetahuan saja. Walaupun PDO extension telah aktif secara default pada PHP versi 5.1 ke atas, tetapi tidak semua database driver bisa digunakan. Dengan kata lain ya, untuk alasan performa, PHP menonaktifkan beberapa driver database seperti Oracle ataupun PostgreSQL di dalam PDO. Untuk melihat driver database apa saja yang telah aktif, kita bisa dan bisa langsung digunakan ya.
kita bisa menggunakan fungsi atau tepatnya static method ya, yaitu PDO get available drivers ya, seperti ini ya. Nah, nanti menggunakan print r ya. Ketika kita menjalankan perintah tersebut pada PHP versi 5.6 bawaan SAM ya, materi ini ditulis menggunakan database SAM, menggunakan paket web server SAM ya. Berikut adalah hasil yang didapat ya. Nah, nanti yang aktif adalah MySQL dan SQLite ya. MySQL-nya untuk PHP 5.7 itu juga sudah otomatis siap digunakan lah. Dari tampilan di atas dapat dilihat bahwa driver PDO bawaan PHP yang aktif dan yang bisa digunakan hanyalah MySQL dan SQLite ya. Nah, ini termasuk MySQLi ya. Jadi bagaimana cara mengaktifkan driver untuk database lainnya? Caranya adalah dengan mengubah settingan di PHP ini ya. Nah, jadi nanti teman-teman kalau mau nyoba-nyoba ya, yang versi Laragon ya, karena kemarin materinya saya sampaikan menggunakan Laragon ya. Kalau mau di Laragon ya, Laragon itu untuk mengakses PHP ininya ya, itu nanti bisa dilihat di sini ya. Nah, ini menu ya, kemudian PHP ya. Di sini ada PHP ini ya. Nah, nanti dia akan terbuka di editor ya. Nanti cari aja yang PDO ya, misalnya cari ya PDO ya. Nah, nanti settingannya di mana bisa dicari di sini ya. Nah, ini ya. PDO MySQL ini malah udah aktif ya di Laragon ya. Oke, kita lanjut ke sini aja. File PHP ini adalah file konfigurasi yang digunakan PHP. Bagi yang menggunakan PHP yang diinstal di SAM ya, dan di drive D ya, nanti ada di SAM PHP ini. Tapi kalau tadi di Laragon sudah saya tunjukkan tadi ya. Silakan buka file PHP ini ya pada aplikasi text editor ya, Notepad++ atau apa ya. Kemudian search kata PDO dalam versi PHP dengan SAM 56 ya. Hasil pencarian PDO akan tampil baris 110 ya. Tapi kalau kita tadi di sini baris 970 ya. Pada baris inilah kita mengaktifkan driver database PDO ya. Bisa diperhatikan library yang diawali dengan PHP PDO ya. PHP PDO SQLite ya. Nah, kalau kita cari di sini ya, PHP underscore PDO ya. Oh, tidak ada di sini. Nah, nanti kalau yang menggunakan SAM ya kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau di sini kan tidak ada nih. Pada baris inilah kita mengaktifkan driver database PDO ya. Perhatikan library yang diawali dengan PHP PDO ya. Oh, di extension ya. Menu PHP extension ya. Nah, ini kalau di Laragon bisa ya. Nah, ini bisa langsung ya. PDO SQLite, nah ini bisa langsung seperti ini ya. Langsung diklik aja kalau kita pengen mengaktifkan ya. CURL. Di Laragon lebih enak sih ya, tinggal klik nanti aktif ya. Nah, inilah driver database PDO yang tersedia dalam PHP. Dapat dilihat driver yang telah aktif hanya PDO MySQL DLL dan PHP PDO SQLite ya. Ini yang di SAM 56 ya. Untuk mengaktifkannya silakan hapus tanda titik koma di depan ya. Nah, jadi nanti kalau kita mengaktifkan ekstensi itu ya, nanti yang titik koma di depan ini yang dihapus ya. Selanjutnya save file PHP ini, kemudian restart web server Apache, matikan dan hidupkan kembali melalui SAM control panel ya. Jadi nanti kalau yang di sini ya pakainya ini ya, start all, kemudian nanti stop all, kemudian start all lagi ya. Untuk memastikan apakah driver telah aktif atau belum, kita bisa kembali menjalankan metode PDO get available drivers ya. Ini contohnya misalnya seperti ini ya. Nah, nanti outputnya yang kedua SQLite-nya ini udah hidup ya, dan PostgreSQL-nya juga sudah aktif ya. Nanti kemudian bisa langsung digunakan. Nah, tapi ini ada penjelasannya ya.
Pada saat penulisan contoh di atas ya, kita juga mencoba mengaktifkan extension PDO OCDLL yang menggunakan database Oracle, tetapi mendapati error seperti ini ya. The program can start because OCDLL is missing from your computer ya. Error tadi terjadi karena PHP tidak menyertakan library PHP PDO OCDLL ya, dan kita harus mendownloadnya secara manual ya. Setelah mencari dari beberapa sumber ya, ternyata PDO untuk Oracle masih berstatus eksperimen ya, dan dikembangkan oleh komunitas bukan oleh Oracle sendiri. Jadi nanti untuk kestabilannya ya tidak ada yang nanggung lah ya. Hal ini bisa menjadi pertimbangan jika kita ingin menggunakan PDO untuk mengakses database Oracle ya. Sebagai alternatifnya, silahkan gunakan fungsi Oracle biasa yaitu OCI 8 ya. Oke, kurang lebih seperti itu yang kita pelajari kali ini. Mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik ya, dan menambahkan pengetahuan untuk kita semuanya. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan.